Kurang dari 2 pekan pasca jatuhnya pesawat Skytrax Polri, Indonesia kembali dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pada minggu kemarin, Hercules A1334 jatuh di dekat Wamena, Papua. 13 personel TNI di dalamnya meninggal dunia. Tragedi A1334 melengkapi 6 insiden jatuhnya pesawat milik TNI dan Polri di tahun 2016. Saat ini tim investigasi masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat yang baru diserahkan Angkatan Udara Australia pada Februari silam. Jatuhnya pesawat TNI dan Polri dalam waktu berdekatan tentu sangat memprihatinkan. Benarkah kondisi ini imbas dari pemangkasan anggaran pertahanan? Bagaimanakah kondisi alutsista Indonesia saat ini? Untuk membahas dialog bertema Stop Beli Alutsista Usang, telah hadir di studio bersama kami anggota Komisi 1 DPR Saifullah Tamliha dan pengamat penerbangan Gary Sujatma. Selamat malam Pak Gary, selamat malam Pak Saifullah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pemirsa, sebelum kita mulai dialog, kami akan menyampaikan informasi ini terlebih dahulu. Pesawat Hercules yang jatuh di Wamena, Papua, mengangkut 12 kru dan 1 penumpang dinas. Pesawat juga mengangkut sejumlah bahan material bangunan. Pukul 05.35 waktu Indonesia Timur, pesawat take off dari Pangkalan Timika menuju Bandara Wamena. Pesawat diperkirakan mendarat di Wamena pukul 6.13 waktu Indonesia Timur. Pukul 6:02, pesawat sudah melakukan kontak di Tower Wamena. Pada awalnya akan melaksanakan pendaratan dari ujung landasan pacu 15. Karena ujung runway 15 kurang baik, maka diubah ke 33. Pukul 6:08 waktu Indonesia Timur, Tower melihat visual Hercules di downwing. Tower sempat memanggil-manggil pesawat, namun tidak ada jawaban. Pada pukul 6:13 waktu Indonesia Timur, pesawat diketahui mengalami kecelakaan di dekat landasan 33 Bandara Wamena dan 13 orang di dalamnya meninggal dunia. Di tahun 2016 ini setidaknya 6 kali kecelakaan udara melibatkan pesawat milik TNI Polri. Berikut daftar kecelakaan udara yang melibatkan pesawat milik TNI Polri sepanjang tahun 2016. Baiklah, sudah kita berdialog malam hari ini. Saya ke Pak Saifullah terlebih dahulu. Ada 2 kecelakaan yang dalam waktu berdekatan, hanya dalam bulan Desember ini aja. Minggu lalu Polri, kemudian saat ini juga ya akhir pekan lalu ada TNI. Apa tanggapan Anda? Yang pertama, kami menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada jajaran TNI, terutama keluarga dari mereka yang tewas dari pesawat Hercules yang jatuh di Wamena. Yang kedua, kemarin juga Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Pak Sembiring juga meninggal dunia secara mendadak dan besok akan dikuburkan. Nah, yang pertama itu kita mesti menunggu hasil investigasi dari TNI. Apakah jatuhnya pesawat tersebut karena teknis ataukah karena human error? Ini kan pesawat berputar-putar. Bisa saja itu misalnya kesalahan dari menara atau kesalahan daripada pilotnya. Nah, ini yang masih kita tunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh TNI tadi.
Namun demikian kita tentu harus mengevaluasi terhadap pesawat-pesawat yang terus berjatuhan itu. Ya. Dan evaluasi itu ya sedikit banyak semua pihak lebih banyak berkecenderungan berpendapat bahwa karena anggaran TNI yang sangat minim. Tapi apakah benar hanya karena anggaran yang minim itu saja yang menyebabkan banyaknya kecelakaan terjadi pada Ya makanya pesawat itu kita? saya sudah jelaskan tadi, kita menunggu hasil investigasi dulu. Ini karena pesawatnya, yang teknisnya itu, atau kesalahan manusia. Ini yang perlu kita ketahui bersama dulu. Namun demikian, kita berkeinginan sejak dulu Komisi 1 agar ada standar minimum bagi TNI itu. Anggaran TNI itu dari tahun ke tahun tidak jauh merangkak dari 80 triliun. Dan semestinya menurut nawacita dan RPJM Presiden Jokowi JK itu anggaran TNI itu minimal 1,5% dari PDB. Jika PDB-nya berkisar antara 12.000 triliun sampai 13.000 triliun, logikanya anggaran TNI itu minimal 180 triliun. Tapi pada tahun 2017 saja itu tidak lebih daripada 100 triliun. Jauh dari standar minimal. Jadi memang dirasakan juga oleh DPR bahwa anggaran ini mempersempit mungkin ruang gerak TNI dalam meremajakan ataupun menjaga alutsistanya. Ya, kita tidak bisa membeli pesawat-pesawat baru. Karena dengan anggaran begitu, kalau 100 triliun itu dibagi kepada 4 unit organisasi atau UU misalnya sebut, Mabes TNI, kemudian Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat, itu rata-rata itu hanya sebesar 25 triliun. Dibandingkan per UU ya, dibandingkan dengan polisi yang anggarannya 67 triliun. Jadi masih jauh dari harapan standar minimum untuk sebuah anggaran bagi TNI. Baik, saya ke Pak Geri. Kalau dari Anda melihat sebagai seorang pengamat, apa yang menyebabkan jatuhnya pesawat ini? Karena kan memang sebenarnya sudah akan melakukan pendaratan, sehingga sebenarnya dalam perjalanan tidak ada masalah, hanya 15 menit saja menjelang pendaratan. Apa kira-kira menurut Anda analisanya? Ya, pagi itu kabarnya memang cuacanya jarak pandang hanya 2000 meter, tapi juga ada informasi bahwa di beberapa lokasi hanya 1000 meter. Itu tersebar di jaringan informasi untuk penerbangan sipil yang digunakan semua pihak termasuk TNI. Nah, di kalangan yang industri sipil, penerbangan sipil, kita bertanya-tanya, kita aja tidak masuk kalau di bawah 5.000 kaki, di bawah 5.000 meter jarak pandangnya. Kenapa dia masuk? Jadi kalau di sini kita bisa nebak-nebak lah, cuma kita tidak mau mengambil kesimpulan. Cuman yang kita ingin tahu adalah penyebabnya ini, apa yang membuat mereka mengambil keputusan tersebut untuk meneruskan di kondisi jarak pandang yang sangat minim. Jadi kalau di sini berarti ada mungkin peran dari penilaian manusianya dalam hal ini. Ya, penilaian manusia. Kalau hanya sekedar dibilang human factor, saya rasa juga tidak fair terhadap mereka yang meninggal. Karena apa? Mereka tidak bisa membela dan menjelaskan kenapa mereka mengambil itu. Jadi di sini susahnya. Di penerbangan sipil pun kalau ada kecelakaan dibilang human error, saya selalu bilang itu tidak cukup hanya bilang human error. Kenapa errornya terjadi itu harus dilihat. Jadi harus dilihat faktor-faktor apa yang membuat mereka mengambil keputusan A bukan keputusan B. Karena apa? Pada pagi itu ada 2 pesawat yang sedang menuju Wamena dari TNI AU. Satu dari Jayapura, satu dari Timika. Yang di Jayapura memutuskan untuk cuacanya buruk, kita balik. Tidak jalan, oke. Jadi kenapa yang satu tetap jalan? Itu yang ingin kita tahu. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan keterkaitan dengan alutsista yang dinilai sudah usang ataupun tua? Apakah ini ada kaitannya menurut Anda? Tentu pesawat, ada 2 hal. Pesawat itu tidak tergantung dari, kelayakan pesawat tidak tergantung dari usianya. Tetapi biaya perawatannya tergantung dari usianya. Kalau misalnya memang dana kita banyak, mau pesawat sampai lebih dari 50 tahun pun tidak masalah. Amerika Serikat, tulang punggung armada pengebomannya, usia itu akan dipensiunkan pada usia kira-kira 100 tahun. Di mana sekarang saja sudah ada kakek, anak, dan cucu terbang di pesawat yang sama, di satu keluarga. Nah, tapi itu kan makin lama usianya makin membutuhkan biaya yang makin banyak. Nah, apakah dana itu cukup? Itu pertanyaannya.
Oke, baik. Ya, kalau misalnya kita lihat setelah banyak kejadian ini terjadi, Pak Saifullah, kemudian banyak pihak mengatakan ini perlu dievaluasi, perlu diaudit. Apakah selama ini sudah pernah didiskusikan mengapa banyak misalnya dipilih pesawat yang lebih dari usianya 30 tahun misalnya? Apakah memang semata-mata karena adanya keterbatasan anggaran atau sebenarnya misalnya kalau kita lihat kan pesawat yang jatuh ini adalah hibah sebenarnya? Kita sebenarnya sudah terus-menerus rapat dengan Panglima TNI maupun Menteri Pertahanan. Kendalanya paling besar itu adalah di anggaran. Dan bahkan terakhir kita DPR menggunakan politik anggaran sampai memanggil bersama Menteri Keuangan yang bukan mitra Komisi 1. Nah, itu pun tidak mengalami peningkatan anggaran yang berarti untuk tahun 2017. Jadi mau tidak mau ya anggaran itu juga berpengaruh terhadap itu. Termasuk biaya perawatan tadi. Nah, apalagi ada juga yang alutsista kita itu yang sudah tua, pabriknya saja sudah tutup. Nah, ini semestinya kan perlu dimuseumkan saja pesawat-pesawat jenis itu. Ya bagaimana mungkin kemudian menjadi spare part-nya dicari kalau memang sudah tidak ada pabriknya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita nanti mengenai sebenarnya apa yang bisa dilakukan dengan kondisi yang ada saat ini. Kami akan kembali di saat jeda berikut ini pemirsa.